Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menganalisis konsep perpindahan kalor dengan tepat. 2. Menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana caranya? Nah, kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Adapun contoh penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita menyetrika baju. Panas dari setrika sampai ke baju yang kita setrika. Perhatikan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi berikut ini. Misalnya adalah batang logam yang dipanaskan. Kita tahu bahwa batang logam itu berwujud padat dengan susunan molekul yang sangat rapat. Saat dipanaskan, partikel akan bergetar karena suhu naik. Partikel satu akan membentur partikel lainnya sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Jadi berdasarkan daya hantarnya terbagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Isolator adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya, air, bata, kayu, styrofoam, dan udara. Contoh lain konduktor dan isolator. Peralatan rumah tangga sering memanfaatkan sifat konduktivitas bahan. Contohnya adalah teflon. Bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, yaitu terbuat dari aluminium. Sedangkan bagian pegangannya terbuat dari isolator yang baik, yaitu terbuat dari karet atau kayu. Konveksi yaitu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya yaitu saat kita memanaskan air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, proses ini disebut dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Contoh lain penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Konveksi pada balon udara, konveksi pada oven, dan konveksi pada pengering rambut. Kemudian perpindahan kalor yang terakhir yaitu secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi?
Kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi melalui ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara, perpindahan kalor tersebut tidak mungkin secara konduksi atau konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain, yaitu yang dinamakan dengan radiasi. Contoh lain radiasi yaitu api unggun yang sering digunakan saat kita berkemah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya tergantung pada suhu dan warna benda. Makin luas benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Penerapan radiasi juga diterapkan pada baju seragam sekolah. Buaya juga memanfaatkan radiasi panas matahari. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.